Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muhammad Gufron. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 2, tugas praktikum tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Nah, ini untuk tugas 2-nya kita cuma masang update aja ya. Update ke aplikasi yang kita buat sama kemarin, yaitu kita nambahin manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola menu untuk pemilik restoran agar dapat menambah menu baru, mengubah harga, menghapus menu restoran, navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus. Pemilik restoran dapat menginput iya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, dapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan terjadi perubahan. Ini catatan harus dibikin kalau misalkan input nilai atau teks yang di luar pilihan menu, maka sistem akan meminta input kembali. Nah, di sini tuh kita berubah lagi tuh. Kalau sebelumnya kan nggak boleh pakai suatu keputusan perulangan ya, seperti for each atau while. Kalau sekarang diperbolehkan. Lalu, nah ini untuk tugasnya ya. Ini atas tidak berubah. Ya, untuk kelas menu nih ini seperti yang kemarin. Nah ini terus, nah ini sama ya kayak kemarin ya. Menu awalnya juga tidak saya ubah dulu. Ini, nah ini terus tambahannya ada di sini ya. While true, ini untuk awalnya nih dipisah nih, dibikin bikin pilihan untuk apa? Untuk aplikasi restorannya, apakah sebagai pelanggan, sebagai pengelola menu atau pemilik atau keluar ya. Nah di sini pilihan utama dengan read in range. Nah read in range ini metode yang kita buat untuk menentukan angka dari 1 sampai 3 nih maksimal ya. Ada di sini utilsnya. Nah ini jadi misalkan kita masukin nomor 1. Nah ini nanti jadi nomornya ini kan pas di input itu kan bentuknya masih masih string ya. Kalau dari string itu diubah jadi integer. Nah habis itu sini ada value di bawah dari minimal atau value di atas dari maksimal. Masukkan sistem out print masukkan harus antara minimal sampai maksimal. Coba lagi. Nah ini seperti yang catatan tadi ya. Jadi, misalkan jika menginput nilai teks atau luar teks nilai atau teks di luar pilihan yang ada, sistem akan meminta input kembali. Nah ini seperti ini. Sama ini juga nih. Catch misalkan kita masukin, kan kita harusnya nomor ya. Misalkan kita masukin huruf atau simbol. Nah itu dia bakal minta masukin input kembali. Bakal minta masukin input kembali. Baik lagi ke sini. Nah ini pilihannya ada 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Nah, antara mode pelanggan sama mode pengelolaan atau nggak jadi keluar gitu. Kalau misalkan kita milih 3 itu bakal keluar. Nah, ini untuk mode pelanggannya. Nah, mode pelanggan jadi daftar menunya dibuat jadi pesanan dalam bentuk release.
Di sini print win numbers ya, ini utils lagi yang saya buat ada di bawah, print win numbers. Nah ini jadi kan nanti kan menunya ada 1 2 3 gitu ya, tapi nah ini print 1 2 3. Nah ini fungsinya supaya menunya ada nomor kedua tiganya. Saya buat gambar dulu mungkin ya, biar biar, biar kebayang. Jadi misalkan untuk untuk menu kan, misalkan menu nasi goreng, misalkan menu nasi nih, nasi goreng, terus ini ayam bakar, ini ayam bakar. Nah misalkan kita di sini eh di menunya tuh 1, terus ini 2. Nah ini kan, tapi kalau dari array kan dia mulainya nggak dari 1 ya, jadi dari 0 sini, 0 terus ini baru 1. Nah ini supaya kita bisa bikin tampilan yang di nasi goreng itu di 1 terus ayam bakar jadi 2, dibuatlah ini utils ini. Jadi misalkan kita milih 1, jadi misalkan nanti di menunya itu menu itu 1 2 3 walaupun indeksnya dari 0 ya. Nah ini daftar indeksnya dari 0. Nah, terus sini print win numbers, ini daftar menu. Lalu kalau 0 kalau kita milih 0 itu bakal selesai. Kalau masukkan nomor, nah ini pilihan read in non negatif, ini kita utils lagi yang kita buat, yang misalkan yang ini tuh yang harusin kita masukin nomor selain negatif ya, nomor bukan negatif. Penjelasan itu aja sih. Nah ini nah ini if pilihan 0, pesanan is empty, Anda belum pesan apa-apa. Terus ini checkout, pesanan, daftar menu, break. Nah sini misalkan pilihan itu lebih dari sama dengan 1, dan pilihan itu di bawah daftar menu size-nya ya, daftar menu size-nya. Nah ini tuh bakal dia, nah menunya dipilih, daftar menu, tick get, pilihan -1. Nah ini tuh bisa kenapa begini? Karena misalkan kita ngetik 1 ya, ngetik 1 itu kan kita milih menu 1 nih, misalkan nasi goreng menu 1, tapi kan menu 1 dalam dalam indeks array itu ada di sebelum 1 ya, jadi 0 dia ya, ada di indeks 0. Nah makanya kita dibikin kayak gini nih, supaya dia milih indeks 0-nya itu walaupun kita ngetik 1. Pesan ditambahkan, dipilih pesanan saat ini, pesanan titik size item. Nah di sini check out ya untuk metode check out. Kalau pesanan empty dia bakal return, keluar dari fungsi keluar dari metode check out ini. Nah ini kalau misalkan enggak enggak kosong, pesanan Anda nih indeks 0. Nah ini untuk for loop untuk eh, nyebut pesanannya ya, pesanan apa aja. Selagi pesanannya masih selagi size-nya selagi masih ada pesanan di dalamnya itu dia bakal naik terus indeksnya. Ini double. Ini kita masukin double subtotalnya untuk subtotal harga yang udah ditambah pajak, diskon, sama biaya pelayanan itu ya. Nah ini untuk tiap menu, jadi M M titik dua pesanan ini, jadi ibaratnya pesanan kan misalkan ada nasi goreng tambah soto ayam tambah es teh manis 2 gitu misalkan ya. Nah ini dia
bakal nyebut per objeknya itu dari pesanan. Nah, terus subtotalnya ini ditambah sama harga ini, harga dari ini. Jadi harga subtotal itu ketambahan dari semua semua harga objek ininya, objek menunya ini. Nah, misalkan subtotalnya harganya lebih dari 50.000, nah ini kayak yang kemarin ya. Oh iya, kalau kemarin kan waktu tugas satu tuh saya bikinnya milih pesanan itu nulis nama nama pesanan aja ya, nama pesanannya ya. Terus kalau sekarang tuh milih pesanannya pakai nomor ya, nggak nulis panjang-panjang nama menunya gitu. Nah, jadi begitu. Nah, ini misalkan subtotal 50.000, lebih dari 50.000, bakal dikasih pilihan untuk beli satu minuman gratis ya. Nah, di sini rilis daftar minuman. Nah, ini untuk menampilkan hanya minuman ya. Daftar menu, menu M, dari daftar menu, menu M dari daftar menu, M kategori equals ignore case. Nah, ini ada supaya ngambil dari minuman, kategori minuman aja. M kategori tuh string. Nah, iya, ini di daftar menu empty, tidak ada minuman tersedia, atau pilih minuman big big buy one get one. Ini sama seperti yang ini pemilihan apa sih, fungsi pemilihan menu seperti biasa ya. Misalkan kita ini fungsi daftar menu biasa ini. Jadi misalkan kayak tadi tuh yang ini di utils ya, mirip-mirip. Nah, terus sistem output nomor minuman, setting range minimal 1, pesanan. Nah, ini untuk nambah minuman gratis, pesanan titik add pilih minum, pesanan add pilih minum gratis, bikin harganya 0 ya. Subtotal 0 for menu. Nah, ini jadi ditambah ke subtotal harganya walaupun harganya 0 ya. Nah, terus ini fungsi untuk diskon. Double diskon ini pakai ternary 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 apa sih itu namanya? Ternary option ya. Misalkan subtotalnya lebih dari 100.000, subtotalnya apa sih namanya? Diskon. Diskon itu misalkan subtotal lebih dari 100.000, maka diskonnya itu 10% ini ya, 10%. Kalau tidak berarti diskonnya 0. Nah, ini pajak subtotal. Nah, ini untuk diskon, ini diskon 10% diskonnya ya. Biaya layanan 20.000, lalu total itu subtotal diambil diskon ditambah pajak tambah biaya layanan. Nah, ini maksudnya tadi tuh salah ya. Kalau subtotal itu yang belum ditambah diskon pajak dan biaya layanan. Nah, itu tuh biar kita bisa ngitung ini nih, eh biar bisa ngitung diskon sama sama buy one get one tuh dari subtotal ya, bukan dari totalnya ini. Nah, begini. Nah, ini baru sampai ke mode pengelolaan. Nah, mode pengelolaan itu ada 4 ya. Tampil menu, tambah menu, ubah menu atau edit, hapus dan hapus menu. Rating range-nya 1 sampai 5 ya. Nah, ini print menu with numbers, daftar menu lagi. Kalau kita milih 1, nah kalau kita milih 2, tambah ke ke metode tambah menu. Kalau pilih 3, metode ubah menu. Kalau keempat, metode hapus menu. Nah, ini ada di sini. Ini untuk metode tambah menu ya. Input, next line, trim, nama menu, di input next line, trim, terus lalu harga menu, double harga, rate double positif. Rate double positif tuh ada di sini, ada utils juga dia ya. Nah, ini harganya input kan bentuknya string ya. Jadi itu nanti di rate double positif tuh diubah jadi double.
Nah, misalkan misalkan kita nginputnya bukan nomor ya, bakal masuk sini dia input tidak valid, terus kita bakal disuruh minta masukin nomor lagi. Nah, ini value-nya harus lebih dari 0 ya. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 0, kalau misalkan kita masukin negatif, dia bakal nggak mau ininya, bakal nolak, terus minta minta masukin angka lagi. Tadi di mana? Nah, ini read kategori ya. Eh, Kategori ada di utils lagi, tadi dia buat ngebaca kategorinya. Nah, ini ubah. Nah, ini udah begini nih untuk metode tambah menu, terus ini metode ubah menu ya. Kalau misalkan menunya empty gitu, bakal balik keluar dari keluar dari ini sini. Lalu misalkan nggak kosong, kalau misalkan kosong begini, daftar menu, remove with numbers, daftar menu, nanti kasih lihat lagi daftar menunya, terus pilih menu yang ingin diubah, nomor menu yang ingin diubah. Nah, ini kita milih nomor min 1 ya, supaya kita bisa milih menu, indeks menunya itu. Untuk target itu daftar menu titik get nomor min 1. Anda memilih target. Anda memilih target. Lalu sini nanti apakah Anda ingin mengubah menu ini? Confirm yes or no. Misalkan yes, nama barunya bisa jadi input sini. Kalau nama baru empty, target target nama sama dengan nama baru. Kalau itu kok nanti nggak bakal diubah ya namanya. Nah, ini sama semuanya. Begini. Nah, ini pakai format exception lagi ya, biar supaya uh, jadi itu yang ditangkap tuh angka aja ya, bukan misalkan kita masukin masukin sini huruf tuh dia nggak bakal nangkep. Ini tabir baru untuk makanan dan minuman dari sini ya, seperti ini. Lalu ini hapus menu ya. Untuk hapus menu, metode hapus menu tuh seperti ini ya. Dari range hingga minimal 1, kalau daftar menu size, menu target. Nah, ini di get, nanti di get, habis itu Anda memilih menu targetnya. Nah, terus apakah Anda ingin menghapus menu ini? Yes or no? Misalkan yes, daftar menu, titik remove, nomor min 1. Menu dihapus. Kalau tidak, tidak ada perubahan. Nah, ini sudah seperti itu aja ya untuk penjelasannya. Sekarang kita coba run dulu. Misalkan kita mau memesan dulu ya. Ini pelanggan pesan, misalkan kita tulis 1, misalkan key di sini. Input tidak valid, masukkan angka. Nah, itu bakal disuruh masukin masukin lagi angka, inputan angka, misalkan 1 nih. Nah, ini bakal keluar daftar menunya. Nah, ini menu apa kita milih, misalkan saya milih nasi goreng, terus ditanya lagi menu pembelian saat ini 1 item, tambahkan nasi goreng. Nah, ini kita disuruh milih lagi nih, misalkan saya soto ayam wagyu 2 item, ditambahkan soto ayam wagyu, terus es jeruk sama es teh manis. Totalnya kita selesai, misalkan sini selesai 0. Selamat, Anda berhak membeli 1 minuman, buy one get one. Kita beli 1 minuman terus nanti dapat dapat gratis dari minuman itu, minuman yang kita beli ini. Saya kita milih ya, saya milih ya. Nah, jadi minuman ada 2 nih, jeruk Belanda, es jeruk Belanda sama es teh manis. Misalkan saya milih es teh manis ya. Nah, udah nih, di sini rinciannya es teh manis tambah es teh manis ditambahkan tambah 1 gratis es teh manis lagi. Nah, sini rinciannya
So totalnya ada 143 ribu, diskonnya 14.300 ya. Lalu pajaknya 10%, 14.300 lagi. Biaya layanan 20 ribu, total akhirnya 163 ribu. Terima kasih telah memesan. Itu untuk fitur pelanggannya ya. Fitur pelanggannya. Sekarang kita nyoba pengelolaan menu restoran. Sini milih dua kita. Nah, ini di menu pengelolaan menunya, untuk pemilik ada satu daftar menu, dua tambah menu, tiga ubah atau edit, empat hapus. Nah, kita coba tambah menu ya. Misalkan ini kan minuman kita baru ada dua ya, kita coba mau nambah menu minuman. Sini pop ice, spesial, pop ice spesial. Harganya misalkan 20 ribu, 20 ribu ya. Kategorinya minuman. Nah, kita sekarang tampilkan menu, coba. Nah, sekarang ada pop ice spesial ya, 20 ribu harganya. Kita coba hapus lagi. Hapus lagi menu pop ice-nya. Kita pilih 6 nih ya. 6, hapus lagi. Apakah Anda ingin menghapus menu ini? Ya, kita coba tampilkan menu lagi. Nah, ini di daftar menu udah nggak ada pop ice-nya. Nah, sekarang kita coba untuk fungsi ubah atau edit ya. Ubah nih misalkan 3. Apa yang ingin diubah? Saya ingin misalkan es teh manisnya kemahalan ya, mungkin ya. Saya pilih es teh manis 24 ribu. Apa ya, yakin ingin mengubah menu ini, jadi saya tulis ya. Untuk nama barunya saya nggak perlu ubah. Harga barunya saya ubah jadi 20 ribu misalkan. 20. Ini kategorinya nggak ingin saya ubah. Sekarang coba lihat lagi menunya. Nah, di sini es teh manis jadi 20 ribu harganya. Nah, seperti itu aja untuk presentasi tugas dua pemrograman berbasis desktop ini ya. Ini nanti codingnya bakal saya share lewat lewat ini namanya, lewat GitHub. Seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.